Hai, Shalom RCC. Pertama-tama, saya mau bilang sorry, I wanna say sorry, mau minta maaf kalau memang nggak bisa hadir langsung untuk ada di gereja karena kondisi fisik saya yang tidak memungkinkan. Dan sebenarnya minggu ini saya nggak punya rencana untuk membatalkan, tidak terpikir untuk mengganti jadwal saya khotbah. Tapi satu hari sebelum hari Minggu ini, kondisi tubuh saya nggak memungkinkan. Mendadak sekali, jadi saya juga sulit untuk mencari pembicara pengganti dan sebagainya. Jadi saya putuskan, walaupun saya nggak bisa hadir, namun firman Tuhan tetap diberitakan. So hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan firman Tuhan. Dan saya bersyukur kita semua bisa hadir hari ini di gereja, walaupun dalam kondisi pembawaan pesan seperti ini ya. Saya rindu semua kita tetap membuka hati untuk mendengarkan Tuhan dengan serius dan mencatat firman Tuhan dan sungguh-sungguh merenungkannya. Mari kita berdoa sebelum itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau baik dalam segala situasi, dan kami percaya dalam situasi ini pun Tuhan bicara. Tuhan bicara, Tuhan mengajar, Tuhan menuntun. Kuduskan aku, urapi aku, jadi perpanjangan suara Tuhan untuk umat Tuhan. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu diberitakan hari ini dalam nama Yesus. Amin. Hari ini kita akan bicara tentang sambungan dari khotbah di kenaikan Yesus Kristus kemarin ya. Jadi kalau yang ingat di ibadah kenaikan Yesus, ada 5 alasan kenapa Tuhan Yesus datang. Ada 5 alasan kenapa Tuhan Yesus naik ke surga. Tujuan-tujuannya dan itu alasan itu membuka mata kita lebih lagi untuk mengenal firman Tuhan tentang tujuan-tujuan kenapa dia mesti terangkat ke surga ya. Dan hal kelima yang saya beritakan kemarin minggu di ibadah kenaikan Tuhan Yesus di hari Kamis itu adalah kenaikan Tuhan Yesus mengingatkan kita tentang kedatangan Tuhan yang kedua. Dan hari ini saya akan sedikit menyinggung tentang ini. Ya, saya percaya sekarang ini jarang sekali khotbah-khotbah tentang kedatangan Tuhan itu diberitakan. Seolah-olah itu seperti mistik ya, atau cerita dongeng. Tuhan datang, tapi nggak datang-datang ya. Tuhan datang nanti di awan-awan dan sebagainya, sepertinya itu kelihatannya seperti cerita dongeng dan banyak generasi muda udah nggak relate gitu. Dan mungkin firman Tuhan ini jarang diajarkan juga untuk generasi muda. Tapi saya rindu hari ini tergerak sekali menyambung tentang pesan kenaikan Tuhan Yesus kemarin, yaitu bicara tentang kedatangan Tuhan. Tapi ini hanya sekilas kedatangan Tuhan. Saya nggak bicara tentang eskatologi ya. Eskatologi itu pengajaran teologis tentang akhir zaman. Saya nggak mengarah ke sana karena itu begitu detail, begitu rinci dan semua saya nggak mengarah. Jadi cuman hanya sekilas aja kita mau menyentuh pesan ini, kedatangan Tuhan. Karena saya percaya gereja Tuhan harusnya membicarakan kedatangan Tuhan. Karena memang kedatangan Tuhan semakin dekat. Kita akan mulai dari sini, kita buka di Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Saya bacakan. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah ia, maksudnya Yesus, disaksikan oleh mereka. Mereka ini maksudnya 12 murid Yesus ya. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Yesus terangkat ke surga. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." So, Yesus terangkat ke surga 2000 tahun lalu. Tapi firman Tuhan ini bilang dia akan datang kembali in the same way, dengan cara yang sama seperti dia naik. Dan kedatangan Tuhan saya percaya semakin dekat. Semakin dekat. Itu yang sangat saya percaya ya. Nanti kita akan pelajari tentang beberapa tanda kedatangan Tuhan. Kenapa bisa dikatakan kedatangan Tuhan semakin dekat. Namun seringkali kalau ngomongin kedatangan Tuhan nih ya,
Seringkali anak-anak muda atau gereja itu jadi takut. Kalau ngomongin kedatangan Tuhan, kita jadi ngeri, jadi kayak, aduh gimana nih gitu ya. Namun harusnya kalau kita berdasarkan firman Tuhan, harusnya berita kedatangan Tuhan yang kedua kali bukan membuat kita takut, tapi membuat kita excited, membuat kita berpengharapan ya. Di Wahyu 22 ayat 20 dikatakan, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman. Yesus yang bicara, dia bilang, iya aku datang segera. I'm coming soon, kata Tuhan. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Ya, ini bicara tentang Yesus akan segera datang. Dan respon umat Tuhan harusnya bilang begini, yes, amin, datanglah segera Tuhan Yesus. Itu seperti seorang kekasih yang bilang, aku mau ke rumah kamu ya, aku mau ketemu kamu. Dan kita sebagai kekasihnya bilang, kita excited juga menyambut kedatangan kekasih kita. Kita bilang, wow, yes, akhirnya aku ketemu dengan kamu. Akhirnya aku ketemu dengan Tuhan, datang segera Yesus. Itu harusnya respon kita, bukan takut. Harusnya kita punya respon yang benar saat mendengar pesan tentang kedatangan Tuhan. Nah, saya berdoa hari ini kita punya respon yang benar hari ini ya. Jangan takut, amin ya, jangan takut. Tapi kita mau bersuka cita. Kenapa? Nah, ini alasannya. Kenapa sih kita harus bersuka cita menyambut kedatangan Tuhan? Di 1 Yohanes 3 ayat 2 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, ini tentang kedatangan Tuhan, saat dia nanti datang, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab dikatakan kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Artinya, saat dia datang nanti di kedua kali, kita akan melihat Yesus muka ke muka dengan keadaan Yesus yang sebenarnya. Kita semua punya gambaran ya tentang Yesus. Yesus itu rambutnya panjang, berewokan ya. Kenapa bisa ada isu ini ya? Gambaran karena zaman Yesus belum ada kamera. Yesus nggak ada yang pernah tangkap wajahnya seperti apa. Jadi ada satu pelukis, Michelangelo, yang menggambarkan Yesus itu seperti apa. Dia menggunakan pikiran dan hasil halusinasinya tentang gambaran wajah Yesus. Dan akhirnya gambaran-gambaran ini juga yang dipercaya sama orang Kristen sampai hari ini. Ya, mungkin juga kita terpengaruh dengan film-film Yesus zaman dulu ya. Ingat ya, ada film-film Yesus zaman dulu yang Yesusnya wajahnya tampan, rambutnya pirang, berewokan. Kita semua punya image yang sama tentang Yesus. Tapi apakah keadaan Yesus yang sebenarnya sedemikian? Nggak ada kita yang pernah melihat Yesus, ya. Tapi kadang-kadang kan kita dengar ada kesaksian-kesaksian. Tapi ada tuh Pak, orang Kristen, bahkan bukan orang Kristen, non-Kristen bermimpi tentang Yesus. Dan katanya benar di mimpi Yesus datang ke saya, wajahnya mirip kok dengan lukisan gitu kan. Saya percaya Tuhan memakai gambar yang manusia bisa cerna, makanya dia bicara lewat mimpi dengan bayangan Yesus yang kita tahu. Kalau tiba-tiba Yesus muncul dengan bayangan di kitab Wahyu tuh ya, anak domba yang bermata 10 ya. Kita datang di mimpi kita nggak mungkin tahu itu Yesus. Kita takut itu jangan-jangan alien gitu atau siapa gitu ya. Tapi ini sukacita kita. Lagi Yesus datang kedua kali, kita akan melihat dia. Yesus yang kita sembah tiap hari, kita saat teduh, kita sembah di hari Minggu, kita panggil namanya, kita bilang kita cinta Yesus, aku menantikanmu, aku merindukanmu Tuhan. Pada akhirnya kita akan berjumpa dengan dia. Muka ke muka nanti saat dia datang kedua kali. Amin. Gitu. Dan itu yang harusnya buat kita bersuka cita, karena kita berjumpa dengan kekasih hati kita. Namun saya percaya, banyak orang juga yang percaya nggak percaya kalau Yesus akan segera datang. Ya karena jujur-jujur aja berita tentang kedatangan Tuhan Yesus segera itu bahkan sudah dari abad pertama ya diberitakan kalau Yesus akan segera datang sampai 2000 tahun kemudian sampai hari ini Yesus nggak datang. Dan akhirnya banyak bilang mungkin itu dongeng ya, banyak orang bilang itu mitos. Nah ini isu-isu seperti ini ternyata bukan terjadi di zaman sekarang aja. Ternyata dari zaman awal-awal gereja, dari abad-abad pertama gereja, ternyata perdebatan atau argumen ini udah ada. Nah kita coba pelajari ya. Dikatakan di 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 4 dan 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 10.
Ini saya bacakan ya. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Nah, itu di akhir zaman katanya akan tampil orang-orang yang mengejek ya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsu. Mereka akan berkata begini, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mana katanya janji kedatangan Tuhan, Tuhan mau datang, tapi tetap gini-gini aja kok gitu. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, ini nggak boleh kita lupakan, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ya, ini udah 2000 tahun ya ke sini ya. 2026 ya ini ya. Udah 2000 tahun lebih, tapi ternyata 2000 tahun itu buat Tuhan mungkin cuma baru 2 hari. Buat kita mau udah lama banget ya. Tapi ternyata buat Tuhan ya ini mah baru bentar. Jadi nggak ada yang tahu. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Walaupun ada orang yang bilang, dia mah nggak bakal datang, tapi Tuhan nggak bakal ingkar, dia akan datang. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Wah, dan bumi dan segala yang ada di atas akan hilang lenyap. Wah, ini apokalips ya, ini the end of everything lagi dia datang. So, kita nggak boleh ikut-ikutan jadi orang-orang seperti ini, yang jadi orang Kristen yang bahkan kita orang Kristen sendiri nggak percaya, meragukan ya, bahkan nanti Yesus nggak datang lah ya, kayak nggak akan datang dan semua. No, kita mesti percaya kalau dia akan datang, dan dia akan datang segera dalam waktunya dia. Amin. Dan kita akan pelajari lebih dalam, kalau dikatakan Yesus akan datang segera itu pasti ada tanda-tanda ya, bagaimana Yesus akan datang. Ada ciri-cirinya gitu loh. Ada tanda-tanda akhir zaman. Kita akan pelajari ini hari ini lebih dalam ya, di Matius 24 ayat 3 sampai 14. Saya akan bacakan juga. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu? Nah, murid-muridnya bertanya kepada Yesus, tanda kalau engkau mau datang kedua kali nanti tandanya apa? Dan tanda kesudahan dunia apa? Jawab Yesus kepada mereka, ini perhatikan ya. Pertama, waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Tanda pertama, saya percaya akan banyak penyesatan. Ya, akan banyak kemurtatan besar, ya. Penyesatan, ya. Pengajaran kita tahu yang baru-baru ini ada di Indonesia sempat naik ya, pengajaran tentang Kristen progresif. Ya, Kristen progresif itu semua orang yang punya kasih ya punya Yesus. Mau agama apa, dia boleh nggak percaya Yesus, selama dia punya kasih, ya dia punya Yesus sama aja, dia diselamatkan. Ini pengajaran yang makin intens. Ada Kristen liberal ya, ada teologi sekali selamat tetap selamat. Jadi banyak penyesatan. Belum lagi kalau kita nonton Netflix tuh, banyak hamba-hamba Tuhan di Korea atau di negara-negara lain yang ngaku-ngaku mereka adalah Mesias, namun ribuan orang percaya, ribuan orang disesatkan. Nah, jadi akan terjadi penyesatan besar sekali ya. Ya, jadi dengan Yesus katakan kita balik lagi ke Matius 24, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Nah itu kan, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Serem ya, penyesatan. Nah, penyesatan ini kan beda dengan penyesatan itu tipis ya. Kalau penyesatan itu bukan gereja setan ya, disuruh milih gereja setan apa gereja beneran gitu ya. Orang pasti milih gereja beneran, takut sama gereja setan. Nah, penyesatan itu bukan gereja setan yang ekstrim. Penyesatan itu tipis ya, penyesatan itu hamartiah, dia meleset sedikit ya, kelihatannya benar, ternyata ngaco, ternyata menggiring kita ke jalan yang membawa kita kepada kebinasaan gitu. Dan penyesatan akan terjadi dalam skala yang besar, karena Alkitab juga bilang akan terjadi kemurtatan besar ya, di 1 Timotius 3 gitu.
Dan setelah itu, setelah penyesatan, tantangan yang kedua, tanda yang kedua sebelum Tuhan datang adalah kamu akan mendengar deru perang. Ya, rumor tentang perang, rumors of wars, kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah sebab semuanya itu memang harus terjadi. Tapi itu belum kesudahannya, belum. Jadi penyesatan besar, lalu banyak perang. Ya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ya, ini chaos, total chaos ya. Dan kita lihat hari-hari ini intensity perang lumayan luar biasa ya. Antara negara-negara besar, adik kuasa, Amerika dan sebagainya, Ukraina, Rusia dan semua ya. Intensitasnya lumayan panas, lumayan tinggi, kesenggol dikit nih, dipencet nuklir lepas gitu ya. Jadi memang kita dalam situasi yang sama yang Yesus katakan ya tentang itu ya. Lalu dikatakan akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru ya. Gitu. Karena kita percaya di Alkitab juga dibilang ada masa tribulasi, masa kesusahan besar, masa kesesakan besar selama 7 tahun, 2 kali 3,5 masa ya. Ya gitu. Jadi sebelum 2 kali 3,5 masa itu akan terjadi ini nih, penyesatan lah, perang lah, ya segala macam gitu. Isu alam ya, gempa bumi, banjir dan sebagainya. Isu alam kita tahu ya, bahkan kota kita sekarang ini belakangan sering banjir terus ya, isu alam. Cuaca nggak ketebak ya, hujan besar-besaran dan sebagainya, isu alam ya. Lalu pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Tanda berikutnya adalah penganiayaan atas orang-orang Kristen atau gereja. Nah ini hari-hari ini juga itu terjadi di Nigeria. Ya bukan di Nigeria, bahkan di Indonesia juga kita mengalami penganiayaan yang sama. Susah ibadah, izin gedung susah, dan ya gitu. Di negara-negara lain lebih ekstrim. Contohnya di Afrika, Nigeria, ribuan orang dibunuh dan semua ya. Dan itu sudah terjadi ya. Sudah tanda ini sudah digenapi. Dan banyak orang akan murtad, ini yang saya bilang tadi, kemurtadan besar. Mereka akan saling menyerahkan, saling benci. Banyak nabi palsu akan muncul dan mencetakkan semua orang ya. Ini tanda-tanda nih banyak orang Kristen yang akhirnya murtad ya. Banyak orang Kristen murtad itu bukan cuman pindah agama ya, tapi berhenti mencintai Yesus, berhenti beragama pun disebut murtad gitu ya. Udah nggak gereja lagi ya, dan segala macam ya. Hati-hati tuh iman kita jadi spiritual death, ngalamin kematian rohani sampai kita murtad. Ngeri ya. Tapi itu tanda-tandanya. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah ini salah satu tanda juga, kasih orang akan menjadi dingin ya. Saya baru terima informasi dari sosial media kalau ada bapak-bapak di Lampung, istrinya itu jadi TKW di luar negeri, jadi pembantu di luar. Itu bapaknya bisa memperkosa anaknya sendiri yang baru umur berapa tahun gitu, masih kecil. Ini kasih orang udah menjadi dingin. Orang udah nggak bisa bedain lagi tuh, nggak punya empati ya. Anak sendiri aja bisa diperkosa gitu, ekstrim. Dan ini tanda-tanda ini sudah jelas gitu ya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan ini tanda yang terakhir, Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Lagi dengar ayat ini 10-15 tahun lalu, gimana caranya Injil diberitakan ke seluruh dunia ya? Apa mesti kirim misionari ke seluruh dunia? Ya bisa sih, tapi effortnya gila-gilaan. Tapi di sekarang nih, di era ini sekarang nih, era sosial media gila-gilaan, TikTok, Instagram, itu sangat mungkin lagu-lagu rohani diberitakan ya. Orang-orang buat podcast rohani ya, bahkan podcast rohani di luar negeri termasuk salah satu konten yang tertinggi ratingnya gitu loh. Jadi penginjilan di seluruh dunia ini sangat mungkin sekarang. Dan ini jadi tanda juga, menggenapi tanda-tanda yang Yesus bilang. Ini menjelang kedatangan Dia yang semakin dekat. Jadi tanda-tanda kedatangan Tuhan di Matius 24 sampai ayat 3, dari ayat 3 sampai 14 itu semakin nyata, semakin digenapi. Dan kita mesti sadar nih gereja, Dia udah mau datang loh. Tuhan Yesus sudah mau datang. Kita nggak bisa santai-santai gitu ya. Kita nggak bisa
semau-mau kita. Nah gitu. Nah ini yang terakhir yang saya mau bagi, lagi Tuhan nanti datang kedua kali. Sebenarnya tujuannya apa sih lagi didatang kedua kali nanti? Ya, saya nggak bakal menyinggung rapture, nggak bakal kesana. Tapi kita akan nanti punya spiritual journey sendiri, Bible study sendiri untuk membahas itu lebih dalam yang spesifik. Makanya saya bilang khotbah saya hari ini tentang sekilas aja tentang kedatangan Tuhan. Minimal berita kedatangan Tuhan masih dibicarakan di gereja. Injil masih diberitakan dengan benar ya, gitu. Pengajaran-pengajaran ini masih disuarakan gitu. Walaupun sudah banyak yang nggak dibicarakan lagi hari-hari ini. Tapi kita bersyukur RCC Tuhan tuntun untuk terus membicarakan ini. Kalau Tuhan akan segera datang. Yang pertama, tujuan kedatangan Tuhan yang kedua adalah menjemput umat Tuhan, saya percaya. Yesus katakan di Yohanes 4 ayat 2 dan 3, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Ayat 3, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Amin. Yesus kedatangan Tuhan yang kedua, dia akan jemput kita. Yesus kenaikan Yesus ke surga pertama, ternyata Yesus bukan nganggur. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat. Dia bangun, dia jadi kontraktor di surga. Dia bangun banyak tempat, banyak rumah buat kita. Jadi nanti lagi-lagi dia datang kedua kali, dia mau jemput kita ke sana. Makanya berita kedatangan Tuhan nggak boleh jadi serem, nggak boleh jadi takut. Kita lagi dijemput untuk sebuah tempat yang lebih baik, to a better place. Tempat di mana nggak ada tangis, nggak ada air mata, Alkitab katakan. Tempat di mana hanya ada sukacita, nggak ada lagi yang sakit, semua sehat, yang nggak ada lagi kebencian, nggak ada air mata. Wah, powerful. Kedatangan Tuhan untuk bawa kita ke sana. Amin ya. Luar biasa. Itu pertama, alasan kedatangan Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, saat Tuhan datang yang kedua kali, tujuannya adalah untuk menghakimi nabi palsu, antikristus dan iblis, juga kejahatan, ya. Lalu si pendurhaka itu akan dinyatakan, 2 Tesalonika 2 ayat 8 dikatakan, lalu si pendurhaka itu akan dinyatakan, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Jadi Yesus kedua kali datang nanti dia akan membunuh antikris, nabi palsu, ya. Gitu di Wahyu 19 ayat 20 dikatakan, dan binatang itu ditangkap bersama-sama dengan dia, nabi palsu itu. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api. Ya, kedatangan Tuhan kedua, yang pertama Yesus datang, yang kita rayakan saat Natal itu untuk menyelamatkan, tapi nanti yang kedua kali dia datang untuk menghakimi semua kedurjanaan di muka bumi. Antikris akan dihukum, ya. Antikris kecil udah banyak lah ya. Banyak banget orang-orang yang menolak kekristenan, menentang kekristenan ya. Kalau kamu tahu tahun lalu ada namanya Charlie Kirk ya. Tahun ini apa tahun lalu saya lupa. Itu dibunuh karena dia seorang aktivis Amerika yang sering menyuarakan Injil, sering berdebat dengan orang-orang Amerika yang nggak percaya Injil, dan pada akhirnya dia dibunuh ya. Nah jadi Tuhan akan menghukum orang-orang yang menentang Kristus. Itu yang alasan kedua, ya. Dia datang. Dan yang ketiga, Yesus akan datang bukan cuma menghakimi iblis dan antek-antek dan semuanya, dia akan menghakimi manusia, ya. Kalau di pengakuan iman Rasuli dikatakan dia akan menghakimi yang hidup dan yang mati. Dia akan datang sebagai hakim, ya. Kisah Rasul 17 ayat 31 dikatakan, karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana dengan adil akan menghakimi dunia. Wow. Jadi dia akan menghakimi di dunia ini, ya. Wahyu 20 ayat 11-12, lalu aku melihat suatu tahta yang putih yang besar. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Wow. Ya. Akan ada penghakiman bagi dunia ini. Bagi dunia ini akan ada penghakiman. Pertanyaannya, apakah orang Kristen akan dihakimi juga? Ya, saya percaya penghakiman akan turun atas orang fasik,
Tapi atas orang-orang benar, berbeda. Penghakimannya bukan tentang penghukuman. Karena Alkitab tulis nggak ada penghukuman bagi mereka yang di dalam Kristus. Di dalam Kristus ini artinya bukan sekedar Kristen ya. Ini yang orang-orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Dia tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam dia. Ini orang-orang yang intim, orang-orang yang melekat dengan Tuhan ya. Orang-orang yang menyatu dengan Kristus. Itu artinya di dalam Kristus. Buat orang-orang seperti ini nggak ada penghakiman. Buat orang-orang seperti ini saat Yesus datang kedua kali, bukan tentang penghakiman penghukuman. Di 2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua, maksudnya orang Kristen, harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Orang Kristen pun akan diadili saat Yesus datang kedua kali. Tapi bukan buat dihukum. Kita diadili berdasarkan apa yang kita lakukan di bumi. Berdasarkan apa yang... Makanya saya mau bilang, kita yang belum melayani, belum sungguh-sungguh sama Tuhan, semua yang kita lakukan ada upah dan semua diperhitungkan. Semua yang di dalam Tuhan gak pernah sia-sia. Bahkan Alkitab tulis kalau kita memberi gelas aja, satu air gelas kepada nabi, kepada hamba Tuhan, itu dihitung loh ya sama Tuhan, itu diukur. Jadi arti semua yang kita lakukan dalam Tuhan itu dinilai, itu ditimbang, diadili, sehingga pada nanti saat Yesus datang kedua kali, gereja Tuhan akan diadili dalam pengadilan Kristus. Artinya, orang-orang yang bekerja luar biasa buat Tuhan akan mendapat upah lebih besar. Alkitab tulis, barang siapa yang menabur sedikit, menuai sedikit. Yang menabur banyak, menuai banyak. Orang-orang yang gila-gilaan beritain Injil, keluarin tenaga, energi mereka buat kerajaan Allah, nggak akan sia-sia. Kita akan diadili dalam pengadilan di mana kita akan menerima upah kita. Wow. So, ini yang mau saya sampaikan. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Ayo kita makin giat dalam Tuhan, dalam ladang Tuhan, makin giat. Ibrani katakan barang siapa yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan upah, dan kita akan menerima semua all the rewards saat Tuhan datang nanti. Semua yang kita lakukan, doa-doa puasa kita, saat teduh kita, baca Alkitab kita, ya ikut komsel, ikut Babel, pelayanan, semua nggak sia-sia. Semua akan dapat reward. Tuhan akan perhitungkan di pengadilan Kristus buat orang-orang Kristen. Kita bukan diadili untuk dihakimi, tapi kita diadili untuk menerima upah. So, demikian apa yang saya sampaikan hari ini tentang kedatangan Tuhan yang kedua. Saya berdoa pesan ini jadi pesan yang spesifik buat hati kita semua, mengingatkan kita semua kalau kita hidup bukan hanya sementara, kalau Dia akan datang dan akan memerintah selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.